Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Nugraha, NRP saya 1840104339. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kehidupan sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi menurut para ahli. Menurut Sunardi, kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi ini itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Lalu, kedua menurut Manasio Malo merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Lalu menurut W.S. Winke menyatakan bahwa pengertian dari status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukkan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki di mana keadaan ini bertaraf cukup dan kurang. Lalu yang terakhir menurut Mubiarto, berpendapat tinjauan sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek-aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Lalu, ciri-ciri sosial ekonomi. Ciri-ciri sosial ekonomi ditandai dengan manusia yang lebih berpendidikan, mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, prestis, kerjaan, dan pengenalan dan terhadap lingkungan, mempunyai tingkat mobilitas ke atas atau lebih besar, mempunyai ladang luas, lalu lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk, lalu mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit dan pekerjaan yang lebih spesifik. Lalu, faktor apa saja yang menentukan sosial ekonomi masyarakat? Faktor tersebut diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan, dan dalam organisasi, aktivitas ekonomi. Jadi, dalam faktor sosial ekonomi masyarakat, apabila pendidikan lebih tinggi dan memiliki jabatan dalam organisasi lebih tinggi, maka akan berkesempatan mendapatkan sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang pendidikannya lebih rendah dibandingkan orang lain. Lalu, kondisi sosial ekonomi Indonesia. Pada kondisi sosial ekonomi di Indonesia, pendidikan sebagai peningkatan kesejahteraan bangsa, perbedaan dalam jenjang pendidikan di mana pada masa kolonial pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang lebih membutuhkan skill tinggi itu sangat sedikit, sehingga berdampak pada pendapatan yang dipengaruhi oleh kesejahteraan. Jadi orang-orang yang tidak berkesempatan bisa sekolah memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan punya kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Itulah kondisi sosial ekonomi Indonesia. Lalu, struktur sosial ekonomi pada Orde Baru. Pada Kabinet Ampera, program pembangunan dilakukan sistematis lewat rencana pembangunan 5 tahun. Lalu pada bidang pendidikan, jumlah anak yang bisa bersekolah untuk terus meningkat meskipun tidak semua penduduk mendapatannya karena kurangnya meratanya pendidikan berdasar pada wilayah ataupun tingkat ekonomi. Pada bidang ekonomi, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan di daerah dengan ditandai pegangnya kepemimpinan tinggal di daerah pada daerah oleh gubernur. Lalu adanya dominasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan lebih sedikit di pulau lainnya karena kurang meratanya pembangunan. Lalu sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, kesenjangan antar provinsi masih terlihat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pembangunan serta pendapatan mempengaruhi tingkat ekonomi di Indonesia pada saat Orde Baru. Lalu dari hal pembangunan sosial ekonomi yang tidak merata,
menyebabkan tingkat kemiskinan yang masih terdapat khususnya di Indonesia. Lalu, struktur sosial ekonomi pada pemerintahan Hindia Belanda. Terdapat perbedaan perlakuan dalam fasilitas pendidikan. Yang pertama, masyarakat pribumi mendapatkan fasilitas yang berbeda daripada kelompok Timur Asing Tiongkok, India, dan Arab, apalagi dengan kelompok Eropa. Dan pada masa Hindia Belanda, perbaikan dilalui melalui politik etis. Lalu, terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi dan non-pribumi. Dualisme perekonomian, yakni adanya dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat, yaitu sistem ekonomi tradisional dan modern. Lalu ada perbedaan ekologi, terus ada hubungan dengan negara maju, berhubungan dekat dan belum berhubungan. Lalu dilihat dari perkembangannya dalam bidang ekonomi, lebih berkembang di Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, memang pembangunannya belum merata gitu di Indonesia. Sumatera dan Kalimantan, pembangunan pada tingkat regional di Indonesia pada tahun 1960-an digambarkan sebagai pembangunan sosial ekonomi yang dramatis. Lalu ada kajian teori sosial ekonomi. Kerangka teori ini dimaksudkan sebagai suatu teoritis untuk dapat menerangkan dan menggambarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, antara lain tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan, dan tingkat pendidikan. Lalu, kondisi sosial keluarga penerima raskin. Dari kondisi sosial dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di dalam masyarakatnya. Jadi, nilai-nilai dan sikap-sikap perilaku dalam masyarakat tersebut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi tersebut. Lalu, kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi dalam penelitian ini dimaksud dengan taraf perekonomian keluarga dilihat melalui pendapatan atau jumlah kesejahteraan dari kekayaan lainnya. Pendidikan pekerjaan, pendapatan yang dimaksud adalah jumlah pendapatan yang diterima keluarga dihitung rata-rata per bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah tingkat pendidikan formal dan non-formal negara, keluarga. Sementara perbedaan adalah mata pencarian dan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan nafkah bagi kelangsungan hidup mereka. Kondisi sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan baik pangan, papan, dan sandang maupun kesehatan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, terutama yang tinggal di pedesaan, akan rendah pemenuhan gizinya, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Berbeda dengan kelangsungan hidup pada daerah perkotaan atau maupun daerah-daerah yang sebilangnya bisa makmur gitu. Mereka dapat memanfaatkan sarana secara maksimal. Lalu, tingkat konsumsi beras. Menurut Sajogyo tahun 1977 dalam Arsyad dalam tingkat konsumsi beras sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Dapat kita lihat perbedaan penerima beras bagi daerah desa maupun kota berbeda antara 2:3. Batas garis kemiskinan yang digunakan tiap negara ternyata berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standing kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah dibelanjakan per kapita untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan bukan makan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Lalu, tingkat pendidikan. Bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Proses sosial di mana seseorang diharapkan pada pengaruh lingkungan, khususnya yang datang dari sekolah hingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Dalam Kamus Besar KBBI, bahwa pendidikan adalah proses pengolahan tingkah laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan yang terdidik. Melalui pendidikan, seorang akan memiliki wawasan yang tinggi dan dapat berpikir kritis, dapat membimbing keluarganya dan berusaha agar kehidupan keluarganya dapat meningkat ke arah yang diinginkan dan sehingga dapat mencapai tingkat di mana mencapai kemakmuran. Pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat itu sendiri. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pendidikan seperti keterbatasan sarana, prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Lalu tingkat kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1990 artinya meliputi kesehatan jasmani, rohani, dan serta mental. Dalam arti luas, kesehatan dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan. Hampir sama yang dikemukakan oleh kajian relevan kesehatan adalah yang pertama, suatu keadaan sempurna fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari penyakit. Lalu, harus dinilai menurut kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jika kemampuan adaptasinya gagal, maka akan jatuh sakit. Lalu selanjutnya, kondisi perumahan. Menurut EMI tahun 1992, bahwa perumahan adalah suatu tempat tinggal di mana keluarga dapat hidup teratur, sehingga pertumbuhan jasmani dan rohani serta sosial akan terpenuhi untuk mempertebal atau memelihara rasa kekeluargaan. Jadi, rumah merupakan kebutuhan primer yang mutlak dimiliki manusia dan dalam upaya sosialisasi dan melindungi diri dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup anggota keluarganya. Ditinjau dari persyaratan sebuah rumah, hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ruang tidur hendaklah terpisah antara anak-anak dan orang dewasa serta antara pria dan wanita. Lalu ruang tamu yang tempat menerima tamu biasanya tempatnya di depan, sehingga kehadiran tamu tidak mengganggu bagi setiap anggota keluarga. Ruang makan digunakan untuk tempat makan bagi anggota keluarga, lalu ruang dapur untuk menyiapkan makanan atau memasak makanan sekaligus, lalu kamar mandi, tempat mandi, dan tempat untuk membersihkan diri. Lalu ada halaman pekarangan yang digunakan sebagai tempat bermain atau menanam tumbuhan. Lalu yang terakhir, tingkat pendapatan. Pendapatan secara umum dapat diartikan sebagai gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga yang merupakan keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga, termasuk barang-barang dan hewan peliharaan. Dipakai untuk membagi kedalaman 3 kelompok, yaitu pendapatan tinggi dan rendah. Menurut BPS, mengelompokkan pendapatan dalam beberapa kelompok sebagai berikut: pendapatan berupa uang, lalu pendapatan berupa barang. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler atau diterima biasanya sebagai balas jasa dari suatu kerjaan. Lalu sedangkan pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa. Barang-barang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai dalam transaksi uang oleh yang menikmati barang atau jasa tersebut. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila banyak salah kata, terima kasih telah memperhatikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.